Baik, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini saya masih ingin bicara seperti minggu lalu bahwa Tuhan tidak menginginkan seorang pun terhilang. Itulah sebabnya Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi dunia. Tuhan menciptakan dunia, otomatis Tuhan bertanggung jawab pada dunia. Coba lihat sejak di Taman Eden pun waktu Adam mulai melanggar perintah Tuhan dan Hawa, Tuhan langsung cari dia, Adam kau di mana? Adam engkau di mana? Itu isi hati Tuhan, saudara. Jadi saya selalu berpikir begini, ketika kita mulai terhilang dari hadapan Tuhan, Tuhan cari kita kok. Tuhan cari kita, karena Tuhan tidak pernah ikhlas, bahasa saya ikhlas ya, kalau kita tersesat dan terhilang selamanya, kalau kita binasa. Makanya kalau ada orang-orang dipakai Tuhan untuk membawa saudara pulang kepada Tuhan, berterima kasihlah. Mereka itu tangan Tuhan. Nah, hari ini kita kembali saudara, ayat yang minggu lalu saya ulangi lagi di 18, Matius 18 ayat 11 sebagai ayat pendahulu kita hari ini. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, kalau kita coba pahami dalam sisi yang berbeda, sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita tentang filsafat hidup yang sesungguhnya. Manusia nggak bisa memungkiri, nggak bisa mengingkari bahwa manusia itu perlu teman, perlu sahabat. Betul saudara? Makanya banyak orang sangat bahagia ketika dia bisa jalan bersama dengan sahabatnya, duduk bersama sahabatnya, ngobrol kadang berjam-jam walaupun tidak ada judulnya. Semua dunia dibahas di situ, betul nggak? Karena nggak pengen pisah sama sahabat, bukan karena ada yang mau dibicarakan, enggak. Betul? Saya sorry ya ibu-ibu, jangan tersinggung ya. Kalau ibu udah angkat telepon saudara, itu paling cepat 10 menit. Kalau kita laki-laki, oke, udah oke. Ibu-ibu, tapi kan, tunggu dulu, boros. Tapi itulah namanya sahabat, ya nggak ibu-ibu? Makanya wanita lebih banyak sahabat daripada pria. Ya, kita perlu sahabat, kita perlu teman, tetapi kadang-kadang kita nggak sadar persahabatan yang sudah kita bangun selama bertahun-tahun, mungkin di masa lalu mengorbankan perasaan, tapi bisa berubah hanya karena satu peristiwa. Kita kehilangan sahabat. Jujur-jujur aja, saudara-saudara di sini, ibu-ibu, bapak-bapak khususnya yang sudah berusia lah, pernah nggak kita kehilangan sahabat? Artinya bukan karena orangnya meninggal, bukan saudara. Tapi karena satu persoalan, akhirnya yang dulunya kita begitu dekatnya dengan dia. Tapi sekarang kalau boleh pindah dunia. Halo, betul kan? Seandainya ada dunia lain, aku pindahlah. Supaya nggak satu dunia sama dia. Padahal dulunya, wow. Saya bersyukur saya punya sahabat itu sekolah pendeta saudara. Saking dekatnya kami, orang-orang sampai salah nyebut nama. Kebetulan nama dia Herman. Manggil saya Herman. Manggil dia Elim. Saya bilang enggak. Yang Elim saya, dia Herman. Saya bilang, oh iya. Soalnya agak susah bedakan kalian. Padahal muka enggak mirip juga. Ya saya kan lumayan agak putih, dia agak lumayan lah gelap. Jadi sebenarnya hitam di atas putih. Enggak, maksud saya bukan apa. Jadi kok bisa orang salah membedakan? Bukan kalau kembar oke lah. Karena dekatnya kita. Tapi puji Tuhan sekarang masih dekat kok. Dia pendeta di Surabaya. Kalau ini dia dengar pasti dia senang. Sampai sekarang masih akrab kami. Suka ketemuan. Saudara-saudara, artinya begini. Kita nggak bisa memungkiri kita perlu sahabat kok. Cuma kadang-kadang hanya karena sesuatu yang sebenarnya kalau kita kaji ulang, aduh, kok kita korbankan persahabatan hanya gara-gara yang seperti ini ya. Nah, saudara-saudara, karena Yesus bicara masalah persahabatan, Yesus bicara masalah pengampunan, kemudian
Datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa lama aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah, saya berpikir kenapa Petrus hanya mengukur sampai 7 kali? Mungkin daya tahan tubuh kita untuk bersabar cuma 7 kali disakiti, gitu ya. Daya tahan kita cuma sampai 7 kali ya. Kalau saudara berapa daya tahan saudara? Ada yang lebih 7 kali? Jika orang yang sama menyakiti saudara, kalau sudah 7 kali gimana? Masih mau jadi sahabat untuk dia? Gimana? Makanya Petrus saya coba mengukur, dia mengatakan, ya kayak 7 kali cukuplah. Apakah sampai 7 kali? Sampai 7 kali? Berarti sudah dikasih maksimalnya 7 kali, betul? Sampai 7 kali kah? Karena dia tahu kita sekali aja tersakiti, udah sulit mengampuni. 2 kali, apalagi sampai 7 kali. Tapi lihat, Yesus berkata kepada bukan. Aku berkata kepada bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Rasain. Kalikan 70 Petrus. Sebenarnya Yesus yang katakan kalau kita bicara pengampunan nggak ada batasan. Inilah cara kita supaya nggak kehilangan sahabat. Pengampunan itu memelihara persahabatan. Kalau kita nggak mengampuni, persahabatan selesai. Itu seperti saya katakan, Tuhan Yesus itu sangat peduli dengan hubungan. Yesus katakan apa? Janganlah hanya gara-gara 1 persoalan, 2 persoalan, sampai 7 persoalan. Kita korbankan sahabat kita. Janganlah. Karena sahabat itu mahal. Amin Bapak Ibu. Janganlah. Jujur-jujurnya ya, akhirnya ketika kita memutuskan, oke lah nggak bersahabat, oke lah saya nggak mau lagi ada nama kamu di handphone saya, oke lah. Tapi diam-diam kita pantau juga Facebooknya dia. Betul nggak? Gimana kabar dia sekarang ya? Gimana ya? Nah, cobalah lihat. Soalnya saya tahu ada orang begitu saudara. Dia jengkel kepada saudara, tapi selalu dipantau. Dan dia lapor, coba lihat, udah begini dia, coba lihat. Saya bilang, kalau nggak suka ngapain? Ya pengen tahu aja. Nah coba lihat. Berarti kan benci tapi rindu. Halo, ngaku. Betul nggak? Berarti sebenarnya kan pengen, ya dekat lagi lah kita. Tapi gengsi. Nah kalau tahu, putus sahabat itu nggak enak, makanya mengampuni. Saya pernah katakan pada kita, kadang kita katakan, enak kali dia diampuni. Enggak, bukan dia yang enak, kita yang enak. Kenapa kita yang enak? Coba. Dia buat salah sama kita, nggak rasa bersalah dia. Tapi kita yang tersakiti, setiap dengar namanya, sakitnya timbul lagi. Betul? 1 kali dibuat salah, ketika nggak mengampuni kita, maka salah yang dia buat itu menyakiti kita berkali-kali. Kenapa berkali-kali? Setiap teringat namanya, ingat masalah itu. Sakit. Setiap orang sebut namanya, langsung tersakiti lagi kita. Padahal peristiwa udah lalu loh. Enggak, ini fakta. Jangan katakan tidak. Ini fakta. Tapi begitu kita mengampuni, dia happy ya, ya kita juga happy. Paling kita katakan, iya aku sih mengampuni. Tapi kalau kembali seperti dulu lagi, maaf ya. Paling gitu. Betul? Tapi setidaknya kita nggak merasa tersakiti lagi oleh dia. Kalau lihat dia, kalau dengar tentang dia, itu artinya mengampuni. Kalau masih tersakiti, saudara belum mengampuni. Ini maksud Yesus. Ketika Petrus kan, apakah sampai 7 kali? Enggak Petrus, kalikan 40. Bukan kepentingan orang yang bersalah, tapi kepentingan kita yang jadi korban. Jangan seterusnya jadi korban.
Makanya ampuni dia. Ampuni dia. Nah, Yesus akhirnya memberikan satu analogi, saudara. Dia katakan begini. Sebab kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Ini uang besar ini, saudara. Talenta itu mata uang yang dari emas. Itu kiloan. 1 talenta saya lupa berapa. Tapi ini udah pasti banyak sekali uangnya. 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Zaman dulu kejam, saudara. Orang pun bisa diperjualbelikan. Jual dia, anaknya, istrinya, semua hartanya habisin. Ambil. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya. Sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan. Lihat, permohonan orang yang berhutang ini hanya mengatakan sabar. Hanya ingin menunda pembayaran, betul? Sabarlah dulu. Segala hutangku akan kulunaskan. Tapi lihat, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Masalah hati sebenarnya. Kan tersakiti juga masalah hati kan? Makanya hati-hati dengan hati. Supaya tidak gampang sakit hati. Jadilah orang yang murah hati. Nah, ini belas kasihan. Lihat. Lalu tergelar hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Padahal tadi orangnya hanya minta sabarlah. Tapi dia memilih menghapus hutang. Menganggap hutang hambanya lunas. Tetapi ini yang gak enak. Ketika hamba yaitu keluar, orang yang tadi baru diampuni, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Itu kecil kepadanya. Ia menangkap dan mencekek kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Kalau orang Batak ngomongnya ini pasti paling pas. Bayar hutangmu. Cocok, saudara? Belum ya? Ya bisa saya ngomong lebih keras, tapi kan saya pendeta. Lihat, bayar hutangmu. Lihat, maka sama sikap orang ini seperti sikap dia ke tuannya. Sama, maka sujudlah kawannya itu dan memohon padanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kelunaskan. Sama kan kalimatnya kan? Tapi sikapnya beda. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Lihat. Sama kalimatnya. Harusnya kan kok waktu kalimat ini saya gunakan, saya dibebaskan. Tapi kenapa tuh orang menggunakan kalimat kepada saya malah hukum dia. Lihat. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi itu kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Jujur, kadang-kadang kita ini punya standar ganda dalam hidup. Kalau waktu kita di bawah, kita menyembah. Tapi waktu di atas menekan. Ini yang Yesus ingin sampaikan dalam perumpamaan ini. Akibatnya apa? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Hutang yang sudah dimatikan dihidupkan lagi.
Karena apa? Karena sikap yang salah. Kita kembali saudara, kenapa Yesus sengaja memberikan yang pertama tadi hutangnya banyak. Tapi Tuhan itu menghapuskan karena Tuhannya lebih memilih hubungan daripada materi. Lebih memilih hubungan daripada nilai seorang sahabat. Tetapi orang ini lebih memilih materi daripada sahabat. Inilah kalau kita dalam teks Matius 18 ini, Yesus ingin mengatakan, hey, yuk, jangan sampai sahabat kita terhilang. Berkorban sedikit kenapa sih? Oh banyak, gak apa-apa, berkorban banyak kenapa sih? Persahabatan itu mahal. Mahal saudara. Tuhan memandang kita manusia ini mahal. Coba, satu peristiwa, Yesus sedang bersama murid-muridnya, tiba-tiba ada orang yang kerasukan setan. Kemudian Yesus ingin mengusir setan, akhirnya setan nego. Tuhan, kalau kau usir kami, tapi bolehlah kami pergi ke babi-babi itu. Nggak ada hubungan dengan sekarang ya, nggak ada. Tolong jangan, ini benar-benar jujur nggak ada hubungan. Jangan dikira saya khotbah saya karena, enggak lah, saya nggak ikut-ikutan itu. Nggak ikut-ikutan ya, saya nggak tahu masalah itu. Tapi ini fakta saudara, maksud saya bukan yang sekarang fakta, yang di Alkitab. Akhirnya Yesus katakan, silakan. Berapa ribu ekor babi korban? 2.000. Demi satu jiwa, satu nyawa. Tuhan korbankan 2.000 ekor babi. Kalau dihitung berapa harga babi sekarang? Kalikan 2.000. Sedangkan satu porsi aja berapa? 40.000 ya? 2.000 berapa porsi itu? Kok jadi ke situ kita? Oke. Artinya begini, nilai manusia di mata Tuhan itu mahal. Mahal saudara. Karena itu Tuhan katakan apa? Lihat orang ini. 10.000 talenta, nggak apa-apa. Yang penting kau nggak terhilang. Aku lunaskan hutangmu. Tapi ketika orang hanya cuma 100 dinar. Dia katakan apa? Tangkap dia, penjarakan dia. Tuannya marah. Saya sedang berpikir begini saudara. Kalau kita hanya menghitung orang karena kesalahannya, coba lihat ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dari sini semua Yesus buat kesimpulan begini. Bapamu aja mengampuni kamu loh. Kalau kita mau hitung, kita kembali hitungannya Petrus. Cukupkah 7 kali? Enggak. Kalikan 40 kata Yesus. Mari kita kalikan. 40 kali 7 berapa? Segitulah. Gak usah pakai kalkulator gitu aja. Nggak perlu kali itu. Maksudnya yang mengatakan begini. Yesus katakan, kita manusia. Ada yang sudah tahu berapa kali dia berdosa sama Tuhan? Apakah cuma 7 kali? Dikali 40, apakah cuma segitu? Enggak. Mungkin ribuan kali kita berdosa, betul? Tapi Tuhan kan ampuni kita. Saya percaya kita ada di sini hadir karena pengampunan dari Tuhan kok. Mengapa dia ampuni? Karena kita sujud kepada Tuhan, ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni kita kok. Masa orang bersalah sama kita udah sujud pun enggak kita ampuni? Itu kata Yesus. Kenapa Tuhan ampuni kita? Karena Tuhan Yesus tidak mau satupun di antara kita terhilang. Tuhan mau hal yang sama kita lakukan pada sesama kita. Supaya dia tidak terhilang. Supaya enggak terhilang. Apalagi kita anak Tuhan, saudara. Apalagi kita bagian dari gereja. Mari kita belajar. Yang Tuhan mau, jangan satupun terhilang di antara kita. Kuncinya apa? Mari kita belajar pengampunan. Ini kisah nyata, saudara. Saya di tahun 97, waktu itu istri saya dengan seorang teman
kami pulang ke rumah. Rumah kami Padang Bulan ya. Waktu itu kami tinggal seberang Royal Sumatera. Pas kami U-turn. Jadi mobil sudah belok itu, dan karena ini kan saya nunggu dong aman baru ya. Tiba-tiba mobil kami kena tabrak sangat keras dari belakang sampai kami terlempar sampai ke seberang. Wah, gitu. Syukur teriak istri saya, rem! Darah Yesus rem! Kata istri saya, teriak istri saya. Saya pun spontan langsung rem. Akhirnya mobil kami itu mepet sampai di trotoar. Sik gitu. Kalau enggak kan trotoar balik, waduh, karena benturan keras sekali. Mobil kami itu penyoknya mungkin sekitar 30-40 cm benturan. Waktu itu mobil saya, mobil Daihatsu Zebra. Wah. Kemudian rame orang. Akhirnya ternyata yang nabrak anak muda. Terus keluarganya datang. Akhirnya kita kenalan, dia bilang, Pak, saya urus anak saya dulu Pak, nanti kalau udah selesai saya akan datang kepada Bapak, kita komunikasi Pak, kita bicarakan masalah ini. Oke, saya bilang nggak apa-apa. Tapi yang terjadi apa saudara, jam 12 malam ada 4 orang badan kekar menggedor rumah saya. Buka! Pendeta ya? Saya bilang, iya. Kami terhina, kau tabrak anak kami, kau biarkan begitu saja. Oh, kok jadi begini? Saya bilang, bapak duduk kita bicara. Rupanya karena benturan saya lihat aja gini susah, benturan terlalu keras. Jadi ini mungkin, saya bilang, Pak duduk dulu Pak. Tidak. Saya bilang, Pak saya ini korban Pak, kok Bapak bilang saya nabrak? Mana buktinya? Saya bawa ke garasi. Saya bilang, ini Pak mobil saya penyok di belakang, kan nggak mungkin nabrak mundur saya Pak. Nggak mungkin kan Pak, saya bilang. Ya sudah, pergi mereka. Akhirnya saya berharap, kapan sih penyelesaian ini? Namanya masalah kan harus diselesaikan. Setelah seminggu saya telepon keluarga. Dia bilang, sabar ya Pak. Ya, sabarlah Pak. Oke, sabar. Minggu berikutnya saya telepon lagi. Pak, gimana Pak penyelesaian? Sabarlah Pak, sabar. Setelah sebulan, saya telepon lagi. Dia bilang, percuma pendeta, gitu aja dipersoalkan. Saya kan sebenarnya bukan minta ganti rugi yang perlu. Yang penting masalah diselesaikan. Akhirnya setelah pembicaraan itu, saya bilang sama istri saya, aku dimarahin. Sama siapa? Yaitu keluarga yang nabrak kita. Dimarahin gimana? Ya saya dibentak-bentak barusan. Percuma pendeta katanya. Terus gimana dia bilang? Ya udah, kita doa yuk. Doa ngapain? Kita ampuni orang itu. Ayo, kata istri saya. Ini enaknya kalau istri sejalan dengan suami saudara. Kalau yang lain kan malah istri yang emosi. Mana dia, teleponnya. Kalau ini enggak. Enggak, kalau yang lain. Ada yang pengalaman begitu? Kalau enggak berani kok aku di depan gitu? Enggak. Ya udah, kami doa jujur. Melepas rasa sakitnya saya itu bukan mobilnya rusak. Tapi berapa kali aku dibentak orang ini. Akhirnya doa kami cuma katakan, Tuhan, kami menganggap masalah selesai, kami mengampuni orang-orang ini. Kami ampuni Tuhan. Agak lama juga memang berdoa supaya lepas pengampunan itu. Supaya agak terganti dengan damai sejahtera. Setelah saya plong, saya katakan, oke, saya sudah nyaman. Istri bilang, aku juga. Ya udah, biasanya kayak bawa ke bengkel, perbaiki mobil. Ya udah, anggap selesai. Tapi yang saya tidak duga, 7 tahun kemudian keluarga yang datang ke rumah saya. Minta ampun. Pak, harusnya 7 tahun lalu kami datang, Pak. Tapi sekarang kami datang, minta maaf. Maaf, bukan saya menghakimi. Dia cerita, 3 anak saya tiba-tiba kena gangguan. Mungkin ini hukum Tuhan untuk kami yang menyakiti pendeta. Itu kata dia, bukan kata saya. Maksud saya begini, saudara tahu, begitu kita mengampuni orang, selanjutnya urusan dia dengan Tuhan, bukan lagi dengan saya. Bukan lagi dengan kita. Bisa dipahami saudara? Selama saudara nggak mengampuni orang, itu urusan saudara dengan dia. Tapi begitu mengampuni, itu urusan Tuhan dengan dia. Jadi saudara jangan bangga diampuni orang. Saudara sedang diserahkan kepada Tuhan. Betul.
Iya kan? Kan apa? Penghakiman itu hakku kan kata Tuhan kan? Gimana? Saudara nggak mau serah sama Tuhan? Capek sendiri. Jadi jangan buat salah sama orang lah. Jadi kalau orang mengampuni saudara, tolong cepat-cepat selesaikan dengan dia. Seriusnya pengampunan ini. Jangan banding kau sama Tuhan bilang. Jangan salah sama Tuhan lah. Seriusnya aku minta ampun bilang. Jadi saudara, tolonglah. Maka Tuhan katakan berapa kali? Enggak ada batasan. Enggak ada batasan. Karena apa? Tuhan ingin katakan di sisi yang lain. Kalau Bapak di sorga mengampuni kamu, mengampuni juga lah. Doa Bapa kami apa? Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Ayolah. Enggak ada ruginya mengampuni. Kita diuntungkan dengan mengampuni. Kalau sampai katakan rugi mengampuni, itu bukan dari Tuhan. Dari yang lain itu. Tapi kalau dari firman Tuhan, ampunilah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.